Manusia modern hari ini itu cirinya adalah cemas. Berarti ada masalah memang dengan kehidupan kita selama ini. Sumber masalahnya itu bukan karena kita ini terbelakang, tapi justru manusia itu terlalu sangat maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia modern hari ini itu cirinya adalah cemas. Kita ini kan kalau mulai berpikir serius tentang kehidupan di muka bumi ini, biasanya terus hasilnya cemas. Kita cemas nanti ada perang yang menghancurkan segalanya, kita cemas krisis lingkungan, polusi udara, air yang cemar, kita cemas dengan kelangkaan sumber daya alam, kita cemas dengan problem. Pokoknya banyak, kita isinya cemas-cemas. Ini kira-kira cucuku, keturunan yang kesekian masih bisa menikmati ini apa enggak ya, masih bisa ketemu air bersih apa enggaknya, masih udaranya masih jernih apa enggak, dan macam-macam. Kita hari ini banyak cemas. Ini saja sudah menunjukkan bukti ini problem besar kita hari ini. Jadi buktinya ya manusia modern itu hidupnya serba cemas. Berarti ada masalah memang dengan kehidupan kita selama ini. Kata Syed Hussein Nasr, sumber masalahnya itu bukan karena kita ini underdevelopment, kita ini terbelakang, tapi justru manusia itu overdevelopment, terlalu sangat maju. Mikirnya kemajuan, temuan baru, inovasi terus-menerus sampai lupa dengan manfaat, maslahat, relevansi, kesinambungan, dan lain sebagainya. Kita ini mikirnya pingin maju terus, temuan baru, inovasi baru. Nggak pernah mikir efeknya, manfaatnya, bahayanya. Jadi ternyata sumbernya bukan underdevelopment, tapi overdevelopment. Bukan karena kita ini tidak ngerti apa-apa, terbelakang, tapi kita terlalu maju. Jadi banyak temuan-temuan, ya memang baru sih, sebelumnya tidak ada, tapi ternyata efeknya banyak negatifnya. Nah, itu analisisnya Syed Hussein Nasr. Nah, akarnya apa problem overdevelopment ini? Akarnya adalah polusi jiwa manusia modern. Dari mana polusi jiwa itu muncul? Dari orang modern sendiri yang cara berpikirnya menyingkirkan yang metafisik, menyingkirkan yang ilahiyah, menyingkirkan hal-hal religius, spiritual dari kehidupannya. Kata Syed Hussein Nasr, manusia modern mencoba hidup dengan roti semata, membunuh Tuhan, anti akhirat, desakralisasi alam untuk dieksploitasi secara membabi buta dan penuh kesenang-wenangan. Ini kita sudah bolak-balik mendengar kalimat-kalimat ini, bagaimana orang-orang manusia merasa dirinya lah yang paling mampu, yang paling kuasa mengatasi segalanya, melupakan Tuhannya. Alam diposisikan hanya sebagai pelayannya. Kalau menggunakan kalimatnya Syed Hussein Nasr, in traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turned it into a prostitute. Dalam masyarakat tradisional, alam semesta dipandang sebagai istri. Ya kan? Istri itu kan dibersamai, dibahagiakan, dinikmatkan, kemudian menikmati hidup bersama-sama, itu kan istri. But the modern West, tetapi orang-orang Barat modern turn it into a prostitute.
mengubahnya menjadi seorang prostitut, seorang wanita nakal. Kalau wanita nakal itu kan ya dinikmati sesaat terus ditinggal, dinikmati ditinggal. Jadi tidak dipedulikan nasibnya, kehidupannya, kebaikannya. Pokoknya orang hanya mengejar nikmatnya sendiri. Persis seperti itulah sikap kita terhadap alam selama ini. Padahal nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu mencontohkan cara hidup yang berpasangan seperti suami istri dengan alam. Tapi orang-orang modern membaliknya, kita memposisikan alam seperti seorang prostitut. Kita hanya ingin menindas, mencari kenikmatan kita sendiri tanpa memikirkan nasibnya. Nah, ini akar masalah problem ini. Saya sudah kelihatannya menjelaskan panjang lebar ketika kita membahas tentang Saintia Sacra. Jadi kita tidak harus berlama-lama membahas ini. Berarti secara problematik manusia itu punya problem mental dan cara berpikir yang salah di hadapan alam. Manusia overdevelopment, kemudian menyisihkan dimensi-dimensi spiritual ilahiyah dari kehidupannya. Kemudian merasa bisa, merasa mampu hidup sendiri tanpa dukungan yang selainnya, baik itu alam maupun Tuhan. Ini yang disebut antroposentris. Dan memposisikan alam sebagai seorang prostitut, bukan sebagai wife. Ini akar-akar masalahnya. Inilah nanti sehingga Sayyid Hussein Nasr menyimpulkan orang modern itu bukan filosofia tapi misosofia. Orang modern itu bukan orang-orang yang cinta kebijaksanaan, tapi orang-orang yang benci kebijaksanaan. Kata Sayyid Hussein Nasr, hanya saja di barat berkembang filsafat yang tidak lagi cinta akan kebijaksanaan, tetapi menyangkal kebijaksanaan sebagai bentuk pengetahuan yang sah. Hasilnya adalah kebencian terhadap kebijaksanaan, yang seharusnya lebih tepat disebut misosofi. Secara harafiah berarti kebencian terhadap sofia, kebijaksanaan. Dan inilah karakter manusia modern yang saya sebut tadi dengan kelemahan-kelemahannya. Orang-orang modern cenderung mendewakan sainsnya, mendewakan akal pikirannya. Ini nanti yang disebut oleh Sayyid Hussein Nasr sebagai saintisme. Manusia dianggap valid cara berpikirnya kalau mengikuti standar-standar, cara-cara, prosedur yang mereka sepakati dan mereka anggap sebagai ini yang ilmiah, ini yang masuk akal, inilah sains. Yang tidak cocok dengan standar-standar itu kemudian dianggap sesuatu yang meaningless. Meaningless itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak masuk akal, tidak ilmiah. Kita kan sering mengkeret, kita sering minder kalau sudah dicap, ini tidak ilmiah, ini omong kosong saja. Ini cuma pseudosains, tidak kayak sains dan seterusnya. Jadi bukan filosofi ya, bukan cinta kebijaksanaan, tapi justru misosofia. Jadi bukan berarti sains itu salah, tapi sains yang dikembangkan dengan cara misosofia, membenci kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap tidak cocok dengan sains. Sehingga manusia terus wawasannya jadi semakin menyempit, semakin reduktif. Inilah yang disebut misosofia. Kita hari ini kan juga sering begitu. Kita khawatir gagasan-gagasan kita tidak ilmiahkan, disingkirkan, dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tidak relevan untuk dipakai. Hanya karena standar cara berpikir kita beda dengan standar cara berpikir mereka. Ini yang sering disebut sebagai
misosofia. Nah, sekarang kita masuk ke isu lingkungan. Mengapa sih kok manusia modern itu sampai segitunya pada alam? Sampai serepresif itu dalam menguras potensi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlangsungan jangka panjang. Tidak hanya merusak alam, tapi juga membunuh dirinya sendiri. Kalau menurut Seydusen Nasr, semua itu berawal dari manusia modern yang anti metafisika, kemudian meminggirkan Tuhan dari lingkungannya. Tadi kan mulai minggu-minggu kemarin kita definisikan ekosistem itu keluarga lingkungan kita. Semua yang ada di dalamnya adalah keluarga kita. Nah, manusia modern, ya kita sebut aja manusia modern tertentu lah, atau manusia modern sebagian besar lah dulu di awal modern, biar tidak ada yang tersinggung. Khawatirnya teman-teman, saya juga modern Pak, saya tidak begitu. Kadang-kadang teman-teman cara menanggapinya kan begitu. Tidak, maksudnya secara umum manusia modern itu, kenapa dia sampai senekat itu, sekejam itu, tidak peduli itu pada alam, karena mereka meminggirkan Tuhan sebagai bagian dari ekosistemnya. Jadi mereka menyisihkan lingkungan ilahiyah. Mereka melihat lingkungan itu ya hanya materi, baik hidup maupun tidak hidup yang ada di sekelilingnya. Jadi mereka tidak melihat bahwa apapun yang ada di sekelilingnya itu adalah anugerah Tuhan atau manifestasi dari hadirnya Tuhan. Jadi kalau versinya Seydusen Nasr, justru akar pertama mengapa manusia itu kemudian kok lepas kontrol menjadi zalim terhadap alam lingkungan sekelilingnya, karena mereka menyingkirkan Tuhan sebagai bagian keluarga ekosistem. Menyingkirkan yang sakral, yang ilahiyah dari bagian lingkungan. Nah, ini yang terjadi. Ini kalau ada yang tanya, apa masyarakat tradisional? Tidak begitu, Pak. Ya, kalau dari masyarakat tradisional kan sering kita lihat praksis-praksis kearifan spiritual sehubungan dengan alam. Manusia, orang-orang tradisional lama itu kan punya kearifan tersendiri untuk menghadirkan Tuhan dalam ekosistemnya. Coba lihat Jawa zaman dulu ya. Itu ada misalnya di setiap benda, di setiap mungkin binatang, tumbuhan, benda apapun, di situ dianggap ada dayanya, ada kekuatan spiritualnya, sehingga tidak boleh sembarangan, tidak boleh. Orang dulu kan punya pandangan-pandangan begitu, ini sakral, ini tabu, ini tidak boleh. Ini berarti masih ada sakralitas, masih ada lingkungan spiritual dalam ekosistem. Jadi kesadaran ini yang hilang di dunia modern, karena orang modern hanya lihat kelihatannya saja, tampaknya saja, materinya saja. Jadi lihat rumput, ya rumput. Lupa bahwa rumput itu salah satu makhluknya Allah yang juga merupakan bagian dari ciptaannya, yang juga menunjukkan kebesarannya. Bagi kita rumput ya rumput. Dia harus disingkirkan kalau mengganggu. Tanpa berpikir panjang, kalau sama sekali tidak ada rumput di lingkungan kita, kira-kira ekosistem mana lagi yang terancam keberadaannya. Inilah problem yang dihadapi oleh manusia modern karena mereka sendiri lupa untuk menghadirkan Tuhan. Atau mereka sendiri secara sengaja membuang Tuhan dari lingkungan ekosistemnya. Nah, jadi ternyata akar utamanya di situ. Akar yang pertama. Yang kedua, mengapa sih manusia modern itu kok sampai tadi ya istilah saya, sezolim itu terhadap alam, lingkungan sekeliling?
Alasan kedua adalah ya memang mode hidupnya manusia modern itu mode hidup yang tidak dalam. Kehilangan aspek spiritual, filosofis, religius dalam kehidupannya. Oke, Said Hussein Nasr menyatakan begini. The environmental crisis has deep spiritual, philosophical, and religious roots and causes. It is not merely the result of bad engineering. Krisis-krisis lingkungan yang sekarang terjadi itu punya akar yang dalam dan sebab yang dalam. Dalam aspek spiritual, filosofis maupun religius. Tidak hanya buah dari teknologi yang jelek. Jadi kok banyak muncul teknologi-teknologi yang merusak ya? Kok banyak muncul kemajuan-kemajuan tapi pada akhirnya blunder, menjatuhkan manusia dan kemanusiaan? Itu karena memang sejak awal ada masalah dengan filosofi hidupnya, cara memandang lingkungan sekelilingnya, kemudian sikapnya terhadap hal-hal yang spiritual dan religius. Nah ini asumsinya, hipotesisnya Said Hussein Nasr. Cara berpikirnya sudah salah sejak awal. Yang diperhatikan hanya aspek materi fisik positivistik. Melupakan masih ada yang spiritual, philosophical, religius. Kalau pakai bahasa Arab ya orang modern itu hanya fokus pada alamus syahadah, alam fisik, melupakan yang metafisik, alamul ghaib. Ini kalau saya bilang alamul ghaib ya tidak harus kemudian definisinya jin, setan, pocong. Alamul ghaib itu metafisik. Termasuk akhlak, spiritualitas, kemudian dunia keagamaan. Ini kan dunia-dunia yang tidak material sifatnya. Sementara orang modern fokus hanya pada material. Jadi kunci pertama ternyata orangnya. Maka memperbaiki ekosistem yang rusak ini ya pertama-tama harus diperbaiki paradigma berpikir manusianya. Karena disitulah akarnya. Said Hussein Nasr menyindir kita begini. Yang mengenaskan, kata Said Hussein Nasr, hari ini ada sejumlah muslim yang berpikir bahwa semua solusi dapat ditemukan hanya dengan tindakan di luar diri mereka. Mereka tidak perlu melakukan apapun di dalam diri mereka sendiri. Ini adalah ide yang sangat barat, modern, ide barat, di mana Anda mencoba memperbaiki dunia tanpa memperbaiki diri sendiri. Ya, baik. Jadi ini sindiran pada kita. Banyak di antara kita ya cara berpikirnya ternyata sama seperti barat, padahal kita punya khazanah berpikir yang luar biasa untuk menyikapi lingkungan. Apa sih yang dimaksud barat tadi oleh Said Hussein Nasr? Cara berpikir yang di luar diri. Jadi kalau ada masalah ya dicari ad hoc, dicari solusinya di luar diri. Kita ini kan selalu keluar, bahkan kalau ada masalah pun kadang-kadang kita enggan membaca diri, malah mencari kambing hitam, menyalahkan apa saja di luar lingkungan kita. Kata Nasr, gaya seperti ini tuh gaya barat. Karena gaya barat itu yang terkenal dengan positivistiknya, melihat sesuatu hanya pada aspek materi, hanya pada aspek rasionalitas instrumentalnya. Kalau katanya Nasr, gaya kita itu kalau ada masalah pertama-tama membereskan yang di dalam diri dulu. Jangan sampai kita lupa bahwa bisa jadi problem yang muncul di sekeliling kita itu muncul karena ada andil kita di situ. Jadi kita tidak sadar bahwa kita ini mungkin part of the problem. Kita ini bagian dari masalah.
Oleh karena itu, pertama-tama kalau ada masalah, ayo kita introspeksi dulu, melihat dalam diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita sudah marah-marah kemana-mana, mengkambing hitamkan apapun atau siapapun, ternyata kita juga andil dalam lahirnya problem-problem peradaban manusia hari ini. Nah, ini kalimat dari Nasr ini secara langsung menyindir kita bahwa banyak loh meskipun ini umat Islam yang cara berpikirnya seperti itu. Jadi gayanya seperti orang yang dikritik. Kita kan sering mengkritik Barat sebagai sumber kerusakan lingkungan sumber. Sehingga lingkungan sekeliling kita ini banyak rusak. Tapi coba kita sendiri berpikir, jangan-jangan kita juga ikut andil di situ. Ikut andil melahirkan kerusakan-kerusakan di sekeliling kita, entah kita sadari atau tidak. Nah, ini saya tertarik ada satu kalimat dari Syed Hussein Nasr dari buku Young Muslim's Guide to the Modern World. Kata Nasr begini, para cendekiawan Muslim harus mempelajari seluruh sejarah ilmu periode Islam secara lengkap dan tidak hanya bab dan periode yang dianggap mempengaruhi ilmu pengetahuan Barat. Para cendekiawan Muslim juga harus mempresentasikan tradisi sains Islam dari sudut pandang Islam itu sendiri dan bukan dari sudut pandang saintisme, rasionalisme, dan positivisme yang mendominasi sejarah sains di Barat sejak berdirinya Islam. Disiplin ini muncul pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Jadi maksudnya Syed Hussein Nasr itu, kita ini mbok yo menggali lagi khazanah-khazanah keilmuan Islam. Jangan hanya dipotong pada bagian tertentu. Kita ini kalau saya bilang kejayaan keilmuan Islam atau khazanah keilmuan Islam itu kan bayangannya biasanya pada masa keemasan zaman Abbasiyah ketika sains di dunia Islam berkembang pesat, kemudian sains inilah yang diwarisi dan dilanjutkan oleh Barat. Kita selalu melihat ke situ, zaman kejayaan itu. Bab yang kita anggap inilah nanti yang dilanjutkan oleh Barat dengan sainsnya. Kata Syed Hussein Nasr, mbok yo kita baca semua sejarah intelektual Islam. Biar kita tidak terjebak di bagian sejarah yang itu saja. Mengapa jangan terjebak di situ? Bagian sejarah yang kita sebut era keemasan itu hanya babak tertentu dengan gaya tertentu keilmuan dalam Islam. Yang ini memang nanti dilanjutkan oleh Barat. Di dunia Islam masih sangat kaya dengan gaya berpikir, dengan gaya keilmuan. Yang tidak hanya gaya saintifik seperti sains modern itu. Kita masih punya Persia, kita masih punya tradisi mistik, tradisi fikih, tradisi kalam yang sangat luas, yang tidak sesederhana era keemasan dengan perkembangan sainsnya. Nah, ini yang oleh Syed Hussein Nasr disebut nanti tradisi. Kita punya tradisi keilmuan yang jauh lebih luas. Kalau kita hanya melihat bagian itu saja dalam sejarah Islam, misalnya kita bangga loh, ternyata Al-Jabar itu dari kita. Kita punya Al-Khawarizmi dengan matematikanya. Kita punya, ini kan bagian-bagian sains saja yang nanti dikembangkan di abad 20 oleh Eropa dan Amerika, oleh Barat. Kata Syed Hussein Nasr, mbok yo kita belajar babak keilmuan yang lain dalam sejarah Islam. Toh Islam ini kaya sekali dengan tradisi keilmuan. Tidak hanya itu. Kalau kita hanya melihat di situ, khawatirnya kita merasa inferior. Kita merasa tidak punya akar tradisi keilmuan. Kita merasa kalah oleh Barat. Padahal kalau kita bisa menghidupkan lagi kekayaan khazanah, tradisi yang justru penuh dengan kearifan-kearifan di dunia ilmiah Islam,
Mungkin di situ kunci bangkitnya lagi kejayaan Islam. Nah, ini yo PR kita ya. Karena kita ini sering sekali lupa dengan kekayaan tradisi budaya kita sendiri. Oke, teman-teman, ini sindiran dan juga masukan dari Setu Senasar. Mengapa kok kemudian sikap kita terhadap alam ini agak kacau ya? Karena ternyata kita sendiri yang keliru menggunakan cara berpikir atau paradigma berpikir.